wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan bisa menjaga kesehatan di saat pandemi seperti ini. Sebelum masuk ke presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1. Di sini pertama ada saudara Anit Julian, 2 ada saudara Bima Afrizal Basrabain, 3 ada saudara Dwi Noviansa, 4 ada saudari Fitriani, dan terakhir kelima ada saudara Kiki Abdul Baki. Judul presentasi kami yaitu tentang web perpustakaan, dan kami akan membahas berbagai materi, yaitu di sini yang pertama ada materi latar belakang, kedua ada materi tujuan, ketiga ada materi tahapan pembuatan program, keempat ada materi bingung program, kelima ada materi kesimpulan, dan keenam ada materi usulan pembuatan program. Untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh saudara Dwi Noviansa. Tempat dan waktu dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih Andi. Saya Dwi Noviansyah akan membawakan di slide pertama, yaitu latar belakang. Sistem informasi perpustakaan yang menciptakan kemudahan kinerja para staf dan efisiensi waktu mulai banyak bermunculan. Pengintegrasian pada database, penggunaan peralatan elektronik, dan proses yang terkomputerisasi ini sering disebut sebagai otomasi perpustakaan. Otomasi perpustakaan merupakan sebuah proses pengelolaan perpustakaan dengan mempergunakan TI. Proses otomasi ini kemudian menghadirkan dua buah konsep sistem informasi perpustakaan, yaitu sistem informasi perpustakaan berbasis web. Untuk slide selanjutnya, tujuan kepada saudari Fitri dipersilakan. Baik, saya Fitriani. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dibuatnya sistem informasi perpustakaan ini, yaitu 1. Mempermudah petugas perpustakaan dalam pengelolaan data perpustakaan, seperti menambahkan dan mencari informasi data buku, menambahkan data anggota, mengetahui lokasi perpustakaan, sehingga mengefektifkan kinerja dari petugas perpustakaan, serta menghemat pengeluaran anggaran biaya, waktu, tenaga, dan pikiran. Yang kedua, ada memudahkan mahasiswa, dosen, dan karyawan atau anggota perpustakaan dalam mencari dan memperoleh informasi buku yang ada di perpustakaan. Setelah apa yang dijelaskan oleh teman-teman, saya Bima Afrizal akan menjelaskan ketahapan pembuatan program dan demo program. Tahapan pembuatan web program dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, pembuatan web menggunakan Sublime. Kedua, integrasi program PHP dan HTML. Ketiga, penggunaan engine atau framework. Lanjut ke demo program, yaitu adalah halaman login. Nanti rekan-rekan akan dihadapkan oleh tampilan login, yang dimana rekan-rekan harus memasukkan username dan juga password yang sudah terdaftar, lalu bisa klik login. Bila teman-teman sudah melakukan login, berikutnya adalah akan dihadapkan dengan tampilan beranda. Ya, teman-teman bisa lihat di sini ada navbar. Yang pertama yaitu profile, di mana bila teman-teman ingin melihat visi dan misi dari perpustakaan ini. Yang kedua yaitu daftar buku, bila teman-teman ingin melihat buku apa saja yang tersedia di perpustakaan ini. Ketiga, lokasi dari perpustakaan ini. Keempat yaitu kontak. Kelima yaitu video seputar perpustakaan. Keenam yaitu statistik. Ketujuh, kalender. Yang terakhir adalah daftar anggota untuk teman-teman yang belum terdaftar menjadi anggota perpustakaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan ke navbar bagian profile. Di sini teman-teman akan dihadapkan oleh tampilan profile
yang di dalamnya ada ucapan selamat datang. Berikut juga visi dan misi dari perpustakaan ini. Selanjutnya yaitu di samping profil ada daftar buku. Nanti teman-teman akan dihadapkan oleh daftar buku yang teman-teman bisa scroll ke bawah. Bila sudah menemukannya, teman-teman dapat mengklik daftar buku yang ada di bawah sini, yang dimana di dalamnya akan ada deskripsi tentang buku tersebut. Berikut juga informasi tahun terbit, penerbit, dan juga pengarangnya. Sekian dari saya, Bima Afrizal. Selanjutnya akan ada rekan saya Kiki yang menjelaskan slide demo program selanjutnya. Baik, terima kasih kepada saudara Bima Afrizal yang mana telah menyampaikan materi pertamanya mengenai tahap pembuatan program dan demo program yang sudah dijelaskan dari poin pertama sampai poin keempat. Oke, di sini saya akan melanjutkan menu demo program yaitu pada poin kelima. Nah, dimana pada poin kelima ini teman-teman akan disuguhkan pada menu lokasi. Menu lokasi ini buat apa? Jadi menu lokasi ini menunjukkan di mana pengelola web perpus ini berada. Jadi ketika teman-teman pengen tahu nih di mana sih pengelola web perpus ini berada. Nah, jadi ketika teman-teman ingin mengetahui hal seperti itu, teman-teman bisa masuk kepada menu lokasi. Jadi ketika teman-teman masuk ke menu lokasi, di situ akan disuguhkan lokasi di mana pengelola web perpus itu berada, seperti itu. Slide ini terdapat poin ke-6, di mana poin ke-6 ini ada menu kontak. Jadi apabila teman-teman memiliki saran ataupun keluhan daripada pemakaian web perpus ini, teman-teman bisa langsung menghubungi kontak yang tersedia, dan di mana kontak tersedia terdapat 2 petugas, yaitu Pak Bagas dan Ibu Hanindya. Oke, untuk pengajuannya bisa melalui email ataupun telepon. Nah, untuk telepon teman-teman bisa mengklik info. Jadi ketika teman-teman klik info, nah di situ teman-teman akan diarahkan kepada data dari petugas tersebut. Datanya mulai dari nama, jam kerjanya, kemudian hari kerjanya, dan di situ terdapat juga nomor telepon daripada petugas tersebut. Jadi ketika teman-teman memiliki saran ataupun keluhan bisa disampaikan kepada petugas web perpus. Seperti itu. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini masuk ke poin ke-7, yaitu menu video, di mana pada web perpus ini kita disuguhkan juga dengan menu video, di mana ketika teman-teman mengklik menu video, maka di situ teman-teman akan disuguhkan dengan video tentang perpustakaan. Jadi ketika teman-teman ingin melakukan pemutaran video, teman-teman bisa klik tombol ini, otomatis video akan terplay dengan sendirinya, seperti itu. Next. Nah, pada poin ke-8 di sini ada menu, yaitu menu statistik. Jadi menu statistik ini menu untuk menunjukkan berapa sih persentase pengunjung pada web perpus ini. Jadi si web perpus ini bisa kelihatan persentase pengunjungnya melalui menu statistik ini, seperti terlihat di layar. Di sini ada 40,3% pengunjung dari kalangan dosen dan 59% pengunjung dari kalangan mahasiswa.
Jadi ketika kita ingin melihat data statistik daripada pengunjung web perpus, maka kita tinggal masuk ke menu statistik seperti itu. Masuk kepada slide berikutnya, yaitu pada poin ke-9, dimana pada poin ke-9 ini teman-teman akan disuguhkan kepada salah satu menu, yaitu menu kalender. Nah, jadi menu kalender ini kita sediakan untuk menambah informasi hari, tanggal, tahun. Jadi ketika teman-teman ingin melihat lupa hari, lupa tanggal, bisa masuk pada menu kalender, di mana pada menu kalender ini akan disajikan hari apa, tanggal berapa, dan bulan apa, seperti itu. Pada poin ke-10, di mana pada poin ke-10 ini terdapat satu menu, yaitu menu terakhir daripada program web perpus, itu menu daftar anggota. Nah, daftar anggota ini buat apa? Jadi tujuan diadakannya menu daftar anggota yaitu buat pengunjung web perpus ketika dirinya ingin mendaftarkan diri sebagai anggota perpus, maka pengunjung ini dipersilakan untuk mendaftarkan dirinya menjadi anggota perpus. Nah, cara buat daftar menjadi anggota perpus, maka pengunjung bisa langsung mengklik menu daftar perpus. Nah, ketika masuk ke menu daftar perpus, tampilannya seperti ini. Jadi ada kolom isian, yaitu nama lengkap, tempat tanggal lahir, kemudian jenis kelamin, alamat, kode kota, universitas, kemudian pendidikan yang ditempuh, dan email. Nah, ketika semua data terisi, maka tinggal mengklik tombol submit. Selanjutnya, bila teman-teman sudah mengisi dan submit dari daftar anggota, teman-teman akan dihadapkan yaitu kartu anggota perpus. Nanti di dalamnya yaitu ada data diri teman-teman, yang berarti teman-teman sudah terdaftar menjadi anggota perpus. Baiklah, selanjutnya kita demo program menggunakan Sublime. Baiklah, di sini saya akan melakukan demo program scriptnya. Ada controller, merupakan bagian yang mengatur antara bagian model dan bagian view. Sederhananya berfungsi untuk menerima request dan data dari user. Baiklah, kita akan membuka controller welcome.php. Di sini ada public function index, this load view, welcome message. Maksudnya di sini tampilan muatan ini, tampilan muatan view welcome message. Maksudnya kita akan memanggil fungsi index yang berada di view dengan nama dokumennya itu welcome message. Yang selanjutnya ada public function profile, public function daftar buku, public function buku, public function buku 1, public function buku 2, public function buku 3, public function buku 4, public function buku 5, public function buku 6, public function buku 7, function maps, public function kontak, public function kontak 1, public function kontak 2, public function video, public function statistik, public function kalender, public function anggota, public function tampil, public function login, public function asal login. Di sini ada proses login. Proses loginnya itu menggunakan if else. Selanjutnya kita buka view-nya. Bisa dilihat dari tampilan berikut ini. Kita buka view loginnya. Sini ada tampilan view loginnya, bisa dilihat.
Yang selanjutnya kita buka welcome message. Di sini adalah tampilan sesudah login. Di sini ada navbar yang berisi profil, daftar buku, maps, kontak, video, statistik, kalender anggota. Di sini juga terdapat gambar untuk menunjang penampilan sebuah web. Di sini ada gambar ke-1, gambar kedua, gambar ketiga. Di sini kita buka vprofil.php-nya. Di sini ada script. Bisa dilihat di sini kita memakai Jumbotron yang berisi visi dan misi perpustakaan. Selanjutnya kita buka vdaftar.php. Vdaftar.php di sini menampilkan beberapa buku yang ada di perpustakaan. Di sini menggunakan desain card body. Di sini ada buku logika algoritma, sistem informasi akuntansi, pemrograman C++, aplikasi pemrograman, struktur data, kamus lengkap bahasa Inggris, analisis perancangan sistem basis data, belajar HTML dan CSS dasar, dan seterusnya. Baiklah, selanjutnya kita buka isi buku.php. Isi buku.php ini adalah isi dari vDaftar, yaitu ada judul buku, ada penerbit, ada tahun terbit, ada ISBN, dan kategori. Yang selanjutnya ada isi buku 1.php. Di sini ada judul buku, penerbit, tahun terbit, ISBN, kategori. Di sini menggunakan list group first. Yang selanjutnya ada isi buku 2.php. Di sini ada judul buku, penerbit, tahun terbit, ISBN, kategori. Yang selanjutnya ada isi buku 3.php. Sama yang dengan sebelumnya. Ini ada judul buku, ada penerbit, ada tahun terbit, ada ISBN, ada kategori. Yang selanjutnya ada isi buku 4.php. Di sini juga ada judul buku, penerbit, tahun terbit, ISBN, kategori. Isi buku 5.php. Di sini ada judul buku, penerbit, tahun terbit, ISBN, kategori. Selanjutnya ada isi buku 6.php. Ini judul buku, ada penerbit, ada tahun terbit, ada ISBN, ada kategori. Jadi setiap kita ingin menambahkan sebuah tampilan, kita harus membuat controllernya dan view-nya. Sini ada isi buku 7.php. Sini ada judul buku, penerbit, tahun terbit, ISBN, dan kategori. Yang selanjutnya ada view maps.php. Di sini view maps ini adalah lokasi dari perpustakaan itu sendiri. Di sini kita menggunakan link dari Google Maps.
Selanjutnya kita buka vkontak.php. Di sini berisi informasi yang bisa dihubungin, yaitu ada nama, gelar, visi dan misi, alamat email. Di sini menggunakan desain breadcrumb. Selanjutnya kita buka isi kontak 1.php, di mana isi kontak 1.php ini adalah isi dari vkontak.php. Jadi setiap kita buka vkontak.php, otomatis jika kita klik detail info, kita akan masuk ke isi kontak 1.php yang berisi nama, jadwal kerja, jam kerja, kampus, dan nomor telepon. Di sini menggunakan desain list group item. Selanjutnya kita buka isi kontak 2.php. Sama dengan isi kontak 1.php, di sini ada nama, jadwal kerja, jam kerja, kampus, dan nomor telepon. Selanjutnya kita buka vvideo.php. Di sini berisikan video tentang perpustakaan. Bisa dilihat. Sedikit saya jelaskan, di skrip sebelumnya itu ada skrip audio, di mana kita buka localhost web perpus, di situ terdapat audio atau suara musik. Selanjutnya kita buka viewstatistik.php. Di sini berisikan data pengunjung perpustakaan. Di sini ada dua, yaitu ada dosen dan mahasiswa. Jadi hitungannya itu pakai persen. Yang selanjutnya kita buka viewkalender.php, di mana di sini adalah ada kalender di bulan Juli tanggal 28. Selanjutnya ada viewtampil.php. Di sini menggunakan metode post. Viewtampil.php ini merupakan hasil inputan dari viewanggota.php. Baiklah, selanjutnya demo program melalui localhost. Selanjutnya saya akan mendemokan program di localhost web perpus. Di sini ada login perpustakaan online. Username itu web perpus, passwordnya itu web perpus. Jika username dan password salah, maka tidak bisa login. Kita klik login. Selamat datang di perpustakaan Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini ada navbarnya, yaitu profil, daftar buku, lokasi, kontak, video, statistik, kalender, daftar anggota. Di sini kita klik profil. Muncul layaran tampilan profil. Halo sobat BSI, di sini ada visi dan misi perpustakaan. Kita klik home untuk kembali. Selanjutnya kita klik daftar buku. Berikut adalah layar tampilan daftar buku yang ada di perpustakaan. Kita klik detail buku. Ada judul buku, penerbit, tahun terbit, ISBN, kategori. Kita klik daftar buku. Kita klik home untuk kembali ke halaman awal. Selanjutnya kita klik lokasi. Berikut adalah lokasi perpustakaan BSI. Di sini menggunakan Google Maps. Kita klik home. Kita klik kontak. Berikut adalah daftar kontak staf perpustakaan. Ada Bagas, ada Hanindya.
kita klik info. Berikut adalah daftar kontaknya, ada Hanindia, jadwal kerja, jam kerja, kampus, telepon, kontak. Kita balik ke home. Selanjutnya kita buka video tentang perpustakaan. Biasanya perpustakaan akan memiliki kesan yang monoton, kuno, dan juga suram ya guys. Tapi nih, kalau perpustakaan yang akan di Shiny Peanut bahas kali Kita kembali ke home. Selanjutnya kita klik statistik, data pengunjung perpustakaan. Berikut adalah data pengunjung perpustakaan. Ada dosen dan mahasiswa. Kita klik home. Yang selanjutnya kita klik kalender. Berikut adalah kalender. Kita ambil bulan Juli 2020, tanggal 28. Kita balik ke home. Selanjutnya klik daftar anggota. Berikut adalah proses penginputan daftar anggota perpus. Ada nama lengkap, Fitri, tepat tanggal lahirnya Tasikmalaya 7 Januari 2000. Jenis kelamin perempuan, alamat Cibitung, kota atau kabupaten Bekasi, universitas BSI Cibitung. Pendidikan D3 emailnya. Klik submit. Berikut adalah kartu anggota perpus. Ada nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, kota, universitas, pendidikan, dan email. Kita klik anggota. Kita klik home untuk kembali ke halaman awal. Jadi kesimpulannya adalah web perpustakaan ini kami buat berdasarkan materi bahasan pada modul web programming 1 dan sedikit tambahan referensi. Web perpustakaan ini dibuat untuk memudahkan mahasiswa, dosen, dan karyawan atau anggota perpustakaan dalam mencari dan memperoleh informasi buku yang ada di perpustakaan. Slide terakhir, usulan pengembangan aplikasi. Sebelum diciptakannya web, jika orang-orang ingin mendapatkan informasi tentang buku, maka mereka akan langsung datang ke toko buku atau ke perpustakaan. Kemudian setelah diciptakannya web, orang-orang dengan mudah dapat langsung mengunjungi situs website perpustakaan atau toko buku berbasis web tanpa harus datang ke tokonya secara langsung. Sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Jika ingin bertanya, kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.